Alasan pertandingan Como versus Atlanta ditunda. Krisis gelandang, Rafinha segera merapat ke Genoa. Ternyata Xavi nyaris latih Roma. Newcastle batal tanding gara-gara banjir. Ter Stegen cedera, Keylor Navas merapat ke Barca. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Lanjutan pertandingan Serie A antara Atlanta versus Como yang seharusnya dimainkan pada dini hari tadi telah resmi ditunda. Dilansir Football Italia, hujan deras yang terus mengguyur Bergamo jadi alasan utama mengapa pertandingan ini ditunda. Hujan yang begitu lebat menyebabkan lapangan digenangi air dan mengganggu aliran bola. Kabarnya, pertandingan akan dijadwalkan ulang hari Selasa 24 September jam 19.45 waktu setempat. Genoa dikabarkan sedang mengalami krisis gelandang tengah. Kabar ini mencuat setelah pemain mereka Ruslan Malinovskyi mengalami dislokasi pergelangan kaki dan akan absen dalam waktu yang lama. Dilansir Football Italia, Ruslan menjadi pemain tengah Genoa kesekian yang mengalami cedera setelah Fabio Miretti dan Junior Mesias masih dalam tahap pemulihan. Pihak klub pun memutuskan untuk mencari pemain gratisan secepatnya. Opsi teratas adalah Rafinha. Sang pemain masih belum mendapatkan klub usai dilepas oleh klub Qatar Al Arabi. Selain berencana menambah pemain, Genoa juga baru saja mencapai kesepakatan dengan Sampdoria. Tapi bukan soal perpindahan transfer, melainkan hak kepemilikan sebuah stadion. Dilansir Football Italia, baik Genoa maupun Sampdoria telah merilis pernyataan yang mengumumkan bahwa mereka telah membuat entitas bersama bernama Genova Stadium SRL. Tujuan kesepakatan ini adalah untuk patungan secara adil membeli Stadio Luigi Ferraris dari otoritas setempat. Stadion itu sebetulnya sudah lama dipakai oleh kedua klub, tapi kepemilikannya masih atas nama pemerintah kota. Nah, dengan kesepakatan ini, stadion akan dikelola langsung oleh kedua klub. Dari Genoa kita beralih ke ibu kota Italia, Roma. Sebelum AS Roma menunjuk Ivan Juric sebagai suksesor Daniele De Rossi, ternyata manajemen Roma sempat mengontak mantan pelatih Barcelona Xavi Hernandez. Dilansir Foot Italia, Roma sempat melakukan pembicaraan singkat dengan pelatih berkebangsaan Spanyol itu. Xavi sangat terhormat menjadi salah satu opsi yang diinginkan Roma, tapi dengan sopan Xavi pun menolak kesempatan itu. Dirinya lebih antusias kalau tawaran ini datang di pergantian musim. Masih dari ibu kota Italia, meski AS Roma sedang kisruh pasca pemecatan Daniele De Rossi, para petinggi klub justru dengan bangga mengumumkan investasi baru di salah satu klub Liga Inggris, Everton. Dilansir Foot Italia, bos Roma melalui The Friedkin Group telah resmi mengakuisisi saham mayoritas Everton. Berita ini menandai berakhirnya masa jabatan Farhad Moshiri selama 8 tahun sebagai pemegang saham mayoritas klub. Era baru akan segera dimulai. Dari Italia, kita bergeser ke Inggris, di mana ada kabar terbaru dari cedera yang dialami bintang Manchester City, Rodri. Dilansir The Guardian, Rodri baru saja mendarat di Spanyol untuk menemui dokter khusus yang akan menangani cedera lututnya itu. Hasil tes awal mengungkapkan bahwa Rodri mengalami kerusakan pada ACL-nya, tapi belum diketahui separah apa kerusakannya. Jika parah, Rodri bisa absen hingga akhir musim. Ini bisa jadi masalah bagi Pep Guardiola. Kita semua tahu sang pelatih cukup kesulitan untuk mencari pengganti Rodri di lini tengah. Masih seputar Manchester City, laga melawan Arsenal kemarin sepertinya meninggalkan memori negatif di sejumlah pemain. Namun yang paling emosi justru bek Arsenal Gabriel Magalhaes. Dilansir Standard, Gabriel mengatakan kepada Manchester City bahwa Arsenal dengan senang hati menuntaskan persaingan di Emirates Stadium nanti. Gabriel juga tak segan untuk kembali menantang Erling Haaland yang sempat membuatnya emosi lantaran kepalanya dilempar bola. Masih dari sepak bola Liga Inggris, Newcastle United seharusnya bertandang ke markas AFC Wimbledon untuk melangsungkan pertandingan Carabao Cup besok. Namun pertandingan itu batal digelar lantaran lapangan Cherry Red Records hancur diterjang banjir. Dilansir The Guardian, hujan lebat yang menyelimuti Wimbledon membuat lapangan tergenang air. Dari foto-foto yang beredar, rumput yang tergenang air pun hancur dan menciptakan beberapa lubang besar dan berpasir. Dengan begitu, perlu dilakukan perbaikan besar-besaran yang membuat AFC Wimbledon tidak akan bisa menggunakan stadion selama lebih dari 2 minggu. Sedangkan pertandingan melawan Newcastle akan dialihkan ke St. James Park.
Ex-pelatih timnas Inggris Gareth Southgate dilaporkan akan segera kembali melatih dalam waktu dekat. Menariknya, dirinya tidak akan melatih tim nasional lagi, melainkan sebuah klub di Premier League. Dilansir Express, nama Southgate memuncaki daftar calon pelatih baru bagi Everton. Hal ini terungkap beberapa saat setelah The Friedkin Group mengakuisisi klub tersebut. Kabarnya petinggi Friedkin Group telah melakukan pembicaraan dengan Southgate dan diskusi itu berjalan dengan baik. Kali ini dari mantan anak asuh Gareth Southgate yakni Jordan Henderson. Sang gelandang dikabarkan mulai frustasi di Ajax Amsterdam. Dilansir Mirror, ex-gelandang Liverpool itu mulai tak senang dengan tingkah manajemen klub dalam mengelola tim. Dirinya bahkan menganggap bahwa strategi transfer yang kurang efektif adalah penyebab Ajax tampil buruk di era divisi E musim ini. Kini, Ajax hanya bercokol di urutan ke-9 klasemen sementara, dan sang pemain mulai jenuh dengan kondisi itu. Kali ini kita membahas sepak bola Spanyol, di mana Barcelona dikabarkan mulai mempertimbangkan untuk membawa kembali Oscar Mingueza dari Celta Vigo. Dilansir Football Espanya, Barca memandang Mingueza sebagai pemain yang telah berkembang pesat bersama Celta. Barcelona pun berniat untuk menebusnya kembali. Perlu diketahui, El Barça memiliki potongan 50% jika ingin membayar klausul pelepasan sang pemain. Klausul pelepasan Oscar di angka 20 juta euro dan Barca bisa mendapatkannya hanya dengan 10 juta euro pada Januari nanti. Namun sebelum bergerak untuk Mingueza, Barcelona berniat untuk mendatangkan penjaga gawang baru terlebih dahulu. Sikap ini diambil usai penjaga gawang utama mereka yakni Ter Stegen harus absen dalam waktu yang lama. Dilansir Football Espanya, Hansi Flick dan Deco dilaporkan tengah mempertimbangkan Keylor Navas sebagai opsi menarik. Navas sendiri merupakan kiper yang memiliki track record bagus di Spanyol, kala membela Real Madrid, dan statusnya kini tanpa klub usai dilepaskan PSG akhir musim lalu. Sementara dari Real Madrid, mereka baru saja mengumumkan kontrak baru untuk salah satu pemainnya, Ferland Mendy. Dilansir di Athletic, bek kiri berusia 29 tahun itu baru saja menandatangani kontrak baru berdurasi 3 tahun. Itu akan membuat Mendy bertahan di Santiago Bernabeu hingga tahun 2027. Penandatanganan kontrak ini sekaligus memberi kode bahwa Madrid benar-benar mengesampingkan niat untuk mendatangkan Alphonso Davies dari Bayern Munchen. Masih seputar Real Madrid, ada mantan pemain yakni Antonio Cassano yang merendahkan kualitas Cristiano Ronaldo. Cassano menganggap Ronaldo tak tahu bagaimana cara bermain sepak bola yang baik dan benar. Dilansir The Sun, pernyataan kontroversial itu keluar dari mulut Cassano saat dirinya tampil di podcast FIFA El Football. Dirinya mengaku tidak peduli meskipun Ronaldo mampu mencetak 900 gol atau 1000 gol sekalipun. Menurutnya, pemain seperti Ronaldo tidak tahu caranya memainkan sepak bola secara tim. Cassano menambahkan bahwa pemain-pemain seperti Higuain dan Benzema jauh lebih baik karena tahu cara terhubung dengan tim. Derby Indonesia antara Persib Bandung versus Persija Jakarta dimenangkan oleh Maung Bandung dengan skor 2-0. Sayangnya laga ini justru diakhiri dengan sebuah kerusuhan. Dilansir Detik Jabar, pemain dari kedua tim pun langsung digiring petugas keamanan masuk ke ruang ganti. Dari situ kericuan mulai pecah di tribun penonton. Kericuan diawali lemparan dari tribun dan disusul masuknya oknum penonton ke lapangan. Petugas steward yang ada di sisi lapangan jadi sasaran amukan penonton. Mereka ditendang dan dipukuli. Saking banyaknya penonton yang masuk ke lapangan, pagar pembatas bahkan ambruk. Belum jelas apa yang mendasari kericuhan ini. Chelsea dikabarkan memiliki peluang besar untuk mempermanenkan Jadon Sancho dari Manchester United. Dilansir Tribal Football, dalam kontrak Sancho, Chelsea mencantumkan opsi pembelian di akhir musim. Klausul itu bisa aktif jika The Blues finish di posisi ke-14 atau lebih tinggi pada akhir musim ini. Dengan performa tim yang cukup oke di awal musim, Chelsea PD bisa mengaktifkan klausul itu. Apalagi Sancho telah menampilkan permainan yang memuaskan. Kabarnya 25 juta euro jadi angka yang cukup untuk mempermanenkan sang pemain. Newcastle United dikabarkan bakal mencari striker baru pada bursa transfer mendatang. Nama striker Everton, Dominic Calvert-Lewin pun jadi yang teratas untuk didatangkan. Dilansir Cut Offside, Dominic sendiri belum mencapai kesepakatan soal kontrak baru di Everton. Situasi ini pun akan dimanfaatkan oleh The Magpies untuk menggoda sang pemain. Namun The Toffees tak mau kehilangan Dominic begitu saja. Mereka kini sedang merumuskan kontrak baru yang kabarnya akan sulit ditolak oleh sang pemain.
Klub kasta kedua Liga Inggris Cardiff City dilaporkan baru saja memecat sang pelatih Errol Bulut. Dilansir BBC, Bulut dianggap gagal mengerek performa tim awal musim ini. Di bawah asuhan Bulut, Cardiff hanya meraih 1 poin dari 6 pertandingan liga. Bahkan Cardiff hanya bisa mencetak 1 gol. Ini jadi awal musim terburuk mereka dalam 94 tahun terakhir. Dengan begitu, Bulut dipecat setelah hanya memimpin 7 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Masih dari sepak bola Inggris, 3 klub kasta tertinggi dilaporkan sedang memantau talenta muda milik Southampton, Tyler Dibling. Dilansir HITC, ketiga klub tersebut adalah Manchester United, Newcastle United, dan Spurs. Mereka diketahui memiliki kekaguman kepada Dibling. Pemain yang masih berusia 18 tahun itu dinilai sebagai pemain yang memiliki kreativitas dan kecepatan yang sangat baik. Dibling diprediksi bakal jadi bintang muda berikutnya yang lahir dari rahim The Saints setelah Sadio Mane, Virgil van Dijk, Gareth Bale, dan lain-lain. Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol, di mana ada Real Madrid yang mulai khawatir dengan kondisi kebugaran pemainnya, Jude Bellingham. Dilansir Football Espana, Madrid sedang berusaha menjaga kebugaran Bellingham dengan sangat hati-hati, terutama setelah dirinya mengalami cedera baru beberapa pekan lalu. Madrid berencana tidak akan selalu memainkan Bellingham. Dirinya memang bagian penting dari skuad, tapi memperparah cederanya dengan kelelahan bisa jadi kesalahan terbesar klub. Di sisi lain, Madrid yang sudah pesimis bisa mendapatkan Alphonso Davies kini mulai mencari opsi lain. Dilansir Marca, bek RB Leipzig Castello Luqueba jadi salah satu opsi menarik yang sedang dipantau oleh El Real. Pihak klub bahkan sudah mengirimkan tim scouting untuk memantau pemain berusia 21 tahun itu di Bundesliga. Namun masih butuh beberapa pertimbangan lagi untuk melaksanakan operasi transfer pada Luqueba. Dari Spanyol, mari kita mampir sebentar ke Italia untuk membahas AS Roma yang baru saja mengumumkan pengunduran diri sang CEO, Luna Soluku. Dilansir Tribal Football, Luna dan Roma mendapat reaksi yang kurang mengenakan dari fans atas keputusan untuk memecat Daniele De Rossi. Luna bahkan mendapat hinaan dan ancaman kekerasan yang cukup masif setelah De Rossi pergi dari Roma. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Luna akhirnya mundur dari jabatannya sebagai CEO AS Roma. Setelah berkeliling Eropa, kini kita akan membahas sepak bola lokal. Daftar nama pemain timnas Indonesia U20 kabarnya sudah rilis. Mereka dipersiapkan untuk melakoni laga kualifikasi Piala Asia U20. Namun ada yang menarik dari daftar nama tersebut. Dilansir TV One News, Indra Syafri tidak membawa nama-nama yang sebelumnya sudah memperkuat timnas Indonesia U20. Coach Indra bahkan mencoret nama-nama penting seperti Welber Jardim, Arkan Kaka, Jidabin, dan Kaviator Rizky. PSSI baru saja memberikan update tentang kasus kekerasan pemain terhadap wasit di ajang PON Aceh kemarin. Dilansir CNN Indonesia, Sekjen PSSI Yunus Nusi menyatakan pihaknya akan memanggil Muhammad Rizky Saputra, pemain tim Sulawesi Tengah yang memukul wasit cabur sepak bola putra di PON 2024. Yunus mengatakan pemanggilan pemain adalah bagian dari sidang yang digelar oleh PSSI. Ini dilakukan untuk mendapatkan penuturan pelaku sekaligus menentukan hukuman yang setimpal. Masih seputar PSSI, Erick Thohir dikabarkan telah mematok target tinggi kepada timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas apa target yang diminta Erick? Dilansir Bola Sport, Ketua Umum PSSI itu berharap tim asuhan Sintayong bisa meraih 15 poin di putaran ketiga kali ini. Target ini tentu tak mudah untuk diwujudkan Sintayong. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia tergabung di grup C yang banyak dihuni tim berkualitas. Apalagi skuad Garuda baru mengumpulkan 2 poin saja.